masih banyak yang menyangkal bahwasanya dengan adanya regulator ini perkenaan kamu bisa relatif lebih stabil ya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin mengatakan tanpa yang namanya regulator ini, aku juga perkenaannya di 100 up masih oke-oke aja ya. Jadi secara fakta dan ilmiah, dari mana bisa datangnya bahwasanya perkenaan kamu bisa stabil? Stabil pada jarak tertentu, up 100 meter atau 50 meter ke 100 dengan 3000 angin dan sampai ke 1800. Kita anggap ini ya, ini tabung. Sekali lagi ya, ini saya katakan. Ini tabung, ini sebelahnya. Tahukah kamu, tekanan di tabung ini kita anggap 3000. Kalau tidak ada di sini sekatnya, yang terjadi apa? 3000 ini kan langsung ke sini masuk ya. Kamu punya tinggal 2000 di sini, kan langsung masuk kemari ya. Jadi artinya tidak ada di sini setelan yang berfungsi untuk mengatur supaya anginnya keluar di titik tertentu. Seperti itu ya. Jadi fungsi regulator itu adalah membuat angin yang keluar dari sini yang ingin masuk kemari ada suatu sistem yang bisa membuat angin tersebut berada pada jalur atau PSI tertentu. Apakah 1800, apakah 2100, apakah 2200. Jadi kalau ada yang masih beranggapan bahwasanya tanpa regulator perkenaan kamu bisa relatif stabil dari angin tinggi sampai ke angin rendah 100% hoa 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 gitu ya. Kenapa aku berani mengatakan begitu? Sekarang gini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Rata-rata unit yang dari luar yang berkelas, kita anggap aja lah salah satu mungkin yang familiar di Indonesia ya, FX, Impex, M1, M2, M3, M4. Adakah di antara ketiga jenis tadi tanpa memakai regulator? Regulatornya malah lebih dari satu ya. Ada yang dua, ada yang tiga. Kalau memang produk-produk dari luar tadi tidak membutuhkan yang namanya setelan supaya angin bisa keluar, ngapain mereka pakai yang namanya regulator lebih dari satu? Oke, baru yang kedua. Kenapa unit-unit tersebut memerlukan yang namanya M1, M3, M2 power plenumnya sampai 720 cc? Seperti ini ya power plenumnya. Kenapa? Karena supaya menyediakan asupan angin yang masuk ke dalam sini, itu tersedia seketika. Ya, power plenum ini gunanya untuk menyediakan angin yang langsung tersedia seketika. Beda kalau hanya regulator doang. Jadi untuk para suhu, biasanya untuk menjaga supaya lebih perfect up 100 meter, mereka menggunakan yang namanya power plenum. Sampai sini udah mulai ada pencerahan ya. Kita bandingkan aja sama unit-unit yang mungkin dari luar yang sudah kaliber. Jadi kalau kamu sekali lagi, kalau memang mereka itu tidak memerlukan yang namanya regulator dan power plenum, kenapa mereka harus pasang? Kan di situ dia. Ujung-ujungnya kan di situ ya. Kenapa unit tersebut pakai regulator lebih dari satu, ada yang dua, ada yang tiga. Kenapa harus pakai power plenum? Jadi untuk standar kita yang lokal, ya standarnya seperti ini. Makanya dengan adanya regulator dan power plenum, perkenaan kamu jadi lebih stabil, titik jam 3, larinya di jam 3, groupingnya jam 3 ya. Kalau kita katakan titik nanti di jarak 50 meter itu terlalu berlebihan ya. Groupingnya, itu pun kadang-kadang sesekali dia mau flare. Apalagi lah yang tanpa namanya regulator dan power plenum. Oke, aku tunggu ya komentar kalian yang mungkin tidak setuju bahwasannya power plenum dan regulator ini tidak dibutuhkan. Oke, jadi untuk link pada keranjang kuning, untuk yang namanya regulator ini, kalian bisa request OP ya.
berapa PSI, itu nanti tinggal kalian pilih aja berapa angin yang dibutuhkan. Jadi kalian bisa juga request seperti ini ya. Ini regulatornya ada di keranjang kuning. Dan ini juga ada yang namanya power plenum. Power plenum ini ada terdiri dari berbagai jenis CC ya. Jadi itu berdasarkan panjangnya. Kalian bisa pilih aja nanti kalau kalian mungkin ingin bertukar pikiran, power plenum yang mana yang cocok atau OP yang berapa yang cocok, nanti kita tunggu kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kalau kalian butuh regulator, request OP, dan power plenum ada di keranjang kuning. Begitu juga tabung, kalau kalian butuh, nanti aku sertakan juga di keranjang kuning. Terima kasih, salam sehat selalu. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.